dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ngomong-ngomong soal dikelilingin orang nih, kalian sadar nggak sih kalau makin lama kita makin berumur atau kita makin dewasa, lingkaran pertemanan kita makin berkurang. Apalagi awal-awal masuk kuliah atau awal-awal masuk kerja. Setiap weekend pasti WA penuh, ada aja nih agendanya. Benar banget tuh, apalagi di saat kita udah memasuki ke usia 20-an sampai 30 tahun, itu pasti kayak yang awalnya di masa-masa SMA, masa-masa remaja itu kita memiliki kayak circle-circle yang ramean gitu ya, yang bisa berkelompok tuh kayak 6, 7, 8 orang ya kan. Tapi kalau kita udah masuk ke dewasa awal yang umur 20 tahun sampai ke 30 tahun ke atas, itu pasti circle kita tuh pasti bakal berkurang ya. Iya, Seiring berjalannya waktu, yang mungkin faktor kegiatan atau faktor hal-hal lainnya yang membuat ya udah pasti kayak lama-lama circle itu pasti menghilang satu persatu, dan pasti untuk nyari circle yang baru itu lagi pasti kita kayak aduh capek lah harus kenal orang baru lagi ya. Iya, buang-buang tenaga lagi ya kan. Nah, jadi di sini kita bakal ngomongin dan bahas tuntas nih tentang dinamika persahabatan, kuantitas pertemanan di masa awal versus lansia. So, grab your coffee, pasang earphone kalian, dan mari kita mulai. Oke, sebelumnya di sini kita ada narasumber ya, itu Bang Billy, yang mana Bang Billy ini dia baru dilantik loh guys, jadi ketua HMJ BKI ya Bang. Oke, untuk Bang Billy boleh diperkenalkan. Ya, perkenalkan nama Muhammad Akbar Sadili, abang semester 4 di YIN, tepatnya di jurusan Bimbingan dan Semesta. Oke, baik Bang Billy, kita langsung aja ke topik utama kita. Di sini kita membahas tentang pertemanan ya Bang Billy ya. Nah, menurut Bang Billy tuh antara temen sama sahabat tuh kira-kira beda nggak ya? Beda. Beda. Coba sedikit lah Bang tahu nih bedanya tuh kayak mana ya Bang? Kalau teman itu kan kita bilang dia nggak sama sahabat, karena kalau teman dia itu hanya cuma membantu ataupun kita minta tolong aja dia nolong kita. Iya. Sedangkan kalau sahabat ini kan lebih mengenal kita secara emosional ya. Ya, dia itu tahu kita yang lagi susah, kita yang lagi senang, kita lagi bahagia. Ya, mereka merasakan itu. Oke. Biasa sih gitu ya kan. Biasa kan kayak ada katanya tuh temen circle, tapi dia sahabatnya tuh beda gitu ya kan Bang. Kadang kan kayak circle juga kita main cuma sekedar tongkrongan, tapi kalau sahabat mungkin bisa lebih, bisa sampai nginep bareng gitu ya, traveling, apa segala macam gitu. Oke Bang Billy, berarti menurut Bang Billy apa arti seorang teman bagi abang di usia abang ini? Kan ini abang udah masuk 20 ya, dimana itu udah di dewasa awal ya, di tahap dewasa awal ya. Menurut abang dengan usia di dewasa awal ini, apa menurut abang pertemanan itu? Kalau menurut abang pertemanan itu sekedar gimana ya? Kumpulan orang tuh mendukung abang. Mendukung abang, baik itu abang di lingkungan luar maupun lingkungan dalam keluarga abang. Itu aja. Karena kadang kalau nggak ada teman juga kita agak sulit membedakan hidup di sosial atau lingkungan sekitar gitu ya. Nah, jadi nih Bang, mau tanya lagi nih. Jadi misalnya gimana nih ekspresi abang atau tanggapan abang ketika nanti teman-teman abang ini sikapnya berubah di saat umur abang yang baru memasuki tahap awal dewasa ini? Kalau menurut abang, kalau misalnya sikap dia berubah ya itu aja. Karena seiring jalannya waktu, orang-orang atau orang-orang di dekat abang, kawan-kawan itu yang mereka punya kesibukan masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya mereka berubah ya abang ya mau gimana lagi gitu kan, ya terima aja. Memang orang tuh punya kesibukan yang nggak harus sama abang aja gitu kan. Jadi ya biarin mereka bagaimana. Sebenarnya kalau misalnya dia ingat sama abang ya nggak apa-apa gitu kan, ya abang tetap ingat sama mereka. Bagus sih, Bagus kan? ya. Karena kan ada pertemanan yang kayak beda apa ya, beda misalnya kayak dari SMA ke kampus kuliah gitu, pasti kan udah beda teman gitu. Iya. Tapi pasti kayak ada yang teman SMA itu jadi lost contact di saat kita kuliah gitu. Itu faktornya juga kan. Banyak faktor untuk gimana ya, kenapa dia bisa berubah sikap atau apa segala macam. Itu faktor lingkungan dia juga mungkin gitu kan, yang tadinya dia main sama kita
enjoy, mungkin karena dia dapat lingkungan yang baru itu buat lupa sama kita gitu. Itu mungkin faktor-faktor yang buat dia bisa berubah sikap gitu ya. Oke, jadi kan Bang Billy pasti lo punya kayak teman SMA, teman kuliah, bahkan teman di rumah ya kan Bang. Nah, pertanyaannya, gimana cara Abang untuk mempertahankan pertemanan Abang itu? Apakah dari teman SMA Abang sampai sekarang Abang masih ada nggak Masih ya. yang masih berteman gitu? Nah, gimana tuh caranya Abang bertahan itu? Kalau abang mempertahankan pertemanan dari SMP, SMA, atau sampai sekarang Iya. itu ada. Terusnya dekat kampus juga ada kan. Dia itu ya kami kawan-kawan biasa. Kami suka main-main di satu tempat gitu kan. Kami main di nongkrong gitu gimana ke rumah dia ke rumah kita gitu kan. Ya main biasa lah main games gimana kan. Ya, tapi kami kalau begitu ya kami kalau misalnya ada masalah bagaimana kami nggak terlalu mempermasalahkannya karena ya itu ya, biasanya itu kalau salah paham aja itu penting kalau apa ya kami minta maaf gitu kan. Kalau abang ya pertemanan yang gitu ya abang tergantung dari dia. Kalau misalnya dia tak mau berteman abang ya abang lanjutin gitu, abang tetap usahain gitu kan mau gimana caranya. Contohnya ada memang kawan abang dari kampus tadi tuh dia memang dari teman abang SMP sampai SMA dan juga kuliah. Dulu kami memang satu tempat, satu sekolah dari SMP satu sekolah, SMA juga satu sekolah. Nah sekarang dia juga satu kampus. Ya itu aku nggak tahu gimana cara bilangnya gitu kan. Ya tanpa abang sadari ya sampai sekarang kan masih berteman gitu. Oke. Berarti kalau ada kesalahpahaman atau apa itu langsung bicara itu? Iya langsung aja. Gitu Langsung kan. kayak ya udah saling maafin atau apa segala macam. Nggak mau kami kalau misalnya. Berarti jangan biarkan kesalahpahaman itu berlarut. Iya. Ya. Jadi kami ada pertanyaan lagi nih, di umur abang yang sekarang, abang ini masih pengen buka-buka relasi baru atau masih pengen sih cari-cari teman baru atau tambah-tambah nih buat teman biar banyak nih temannya? Ya, Apa gimana? kepingin aja, pengen nambah teman gitu kan. Iya. Karena kan kalau misalnya kita cuma berteman sama yang lalu-lalu, ya mungkin kita dengan apa ya pemikiran dia ataupun kita bareng dia itu aja. Iya. Cuma kalau misalnya kita nambah pertemanan yang baru ini, ya kita dapat relasi ataupun informasi dari dalam dia beda-beda gitu kan. Contohnya kalau abang ini kan abang ini kan wartawan dari Sumatera dan berangkat ke Bangsanya. Nah, jadi kan abang kan kalau misalnya di wilayah abang aja abang itu aja yang abang tahu. Kalau yang kesini ya teman-teman abang di sini ya abang tahu banyak gitu kan. Misalnya abang ingin tahu ya dari bahasanya suku-suku budaya yang ada di sini. Contohnya bahasa Aceh gitu kan. Iya. Bahasa Aceh yang kita tahu lah kita sedikit walaupun itu orang ini ya ngasih hal yang ataupun ngasih tahu yang nggak benar gitu kan. Iya, benar. Ya abang pun tahu juga, abang nyari tahu gitu kan. Juga ya sama kalau misalnya sini kan kita nyari relasi ataupun kayak kita pengen tahu nih ini di mana ini apa gitu kan bagian mana nih. Ya contoh kalau kawan-kawan abang yang abang kenal nih yang dulunya abang nggak kenal. Kawan-kawan abang yang abang kenal yang ada yang dari Aceh Tenggara, Aceh Barat, dan juga ada yang Aceh Timur, Miang, banyak aja lah pokoknya mulai ini. Bahkan ada juga yang dari Palembang. Wih, jauh kali ya? Palembang. Nah abang juga terkejut nengok dia kan. Iya. Karena kok bisa dia dari Palembang ke sini itu dari Beda mana sih, ya. gitu. Jadi abang kayak wow gitu kan karena entah itu karena memang ada saudara di sini ataupun memang dia waktu itu lulusnya di sini dan dia ngambil sini itu. Oke, berarti penting juga ya kan memilih relasi untuk kita ke depannya ya kan. Iya. Biar kita nggak taunya itu aja ya, biar Iya. ada lah relasi yang luas gitu untuk kita tahu mungkin culture orang luar itu gimana. Pasti kan Palembang sama Aceh itu jauh beda, apalagi Aceh sama Lampung itu sukunya Melayu ya. Ya. Bang Billy sendiri Melayu. Ya, abang jadi Jawa. Oh Jawa, ya nah Jawa sama Aceh aja itu beda tetap Beda. ya kan. Gitu, oke. Jadi itu pentingnya relasi ya. Jadi ya untuk usia-usia 20 sampai 30 ke atas itu sebenarnya masih penting juga kita untuk menambah-nambah relasi. Apalagi nanti kalau bisa kita udah kerja ya Bang Billy, pasti kita butuh relasi yang banyak itu, Ya, teman yang banyak gitu ya kan, untuk tahu info-info di luar sana. Karena sebanyak pun apapun info kalau kita nggak punya relasi pasti kita bakal buntu gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Bang Billy ya.
Nah, kayak Bang Billy bilang, tadi Bang Billy punya temen kayak mungkin dari SD, SMP, sampai SMA, bahkan sampai kuliah. Terus kayak tadi Bang Billy bilang ada temennya yang dari SMP, SMA, bahkan sampai kuliah ini tetap berteman guys. Nah, mungkin yang Bang Billy kenal itu kayak lebih dari puluhan orang ya Bang Billy. Nah, pertanyaannya tuh gini Bang Billy. Bang Billy tuh ada ngerasa nggak sedih? Misalnya Bang Billy pertama tuh kayak berteman tuh 6 orang, tiba-tiba sisa Bang Billy berdua sama teman abang tadi. Iya. Nah itu kira-kira abang kayak ada ngerasa kecil hati atau sedih nggak gitu? Karena hilangnya teman-teman abang ini, nah faktor-faktor lingkungan mereka gitu. Kira-kira Bang Billy sedih nggak ya? Gitu. Ya, kalau aku ya sedih juga lah. Sedih kenapa ya? Karena kawan ini kan ibaratnya sama kita tuh seperjuangan gitu. Iya. Apa kalau di kuliah? Kalau kuliah ini kan dulu teman abang ada 10 anaknya. Ini sekarang kami sekitar 7 atau 6. Nah jadi kenapa hal apa yang bikin orang tuh kayak menghilang dari yang dulunya kami main tadi olahraga bareng, main futsal, bagaimana, badminton dan lain sebagainya. Itu ya sedihnya karena mungkin mereka punya faktor yang bikin mereka itu kayak nggak bisa lanjutin gitu kan. Ya kami juga ingin tahu kenapa mereka nggak mau lanjutin. Jadi kayak sedih aja. Kalau bisa ada yang perlu diceritain ataupun bisa kami bantu, ya boleh ceritain. Cuman mereka nggak mau ngomong biasanya. Banyak tutup ya. Mereka lebih milih buat mendem sendiri Iya, gitu ya. jadi kayak kita pun nggak ini. Jadi kami pun bingung gimana nyari solusinya untuk mempertahankan mereka gitu kan. Kami ya Udahlah. itu dari keputusan mereka gitu kan. Kami udah berusaha kami ingin mempertahankan mereka. Tapi mereka janjian udah lost kontak gitu kan. Kasih gitu. Berarti menjauh lah ya Bang. Ibaratnya nih mereka ini nggak mau umbar perasaan mereka ini nggak mau gimana ya buat teman-temannya kepikiran nih ya. Karena kan apalagi misalnya Biasa kata cowok ini, cowok nggak bercerita, tapi tiba-tiba baru diri ya. iya. Padahal nggak boleh ya guys kayak gitu. Kayak ini sedikit tips ya dari pertemanan kami cewek Bang Billy gitu. Kayak saran Bang Billy awal sih, yang Bang Billy bilang kalau ada salah paham itu selalu diomongin gitu. Iya. Bahkan kayak contoh aku main bertiga sama Oja sama Tata kan. Nah ya udah kami bertiga itu kayak kalau ada kesalahpahaman tuh ya udah langsung obrolin gitu. Karena ya tadi tujuannya untuk mempertahankan pertemanan gitu. Gak ada tuh konteks kayak laki-laki gak bercerita, cewek gak bercerita itu gak ada. Iya, betul. Itu sampai kapanpun gak bisa dipakai tuh gitu. Bahkan kalau kita mendem pun itu tuh gak ada ujungnya gitu. Malah merembet ke yang lain gitu loh, bukan ke pertemanan aja gitu. Nah, oke lah. Iya, karena kita pastinya bakal menerka-nerka nih kalau teman-teman kita nggak bakal cerita ke kita sendiri gitu. Oke guys, jadi dari cerita Bang Billy tadi itu nampak banget ya pentingnya kita dalam berkomunikasi dalam teman ini. Karena kalau kita nggak komunikasi sama teman itu bakal memunculkan ini ya kesalahpahaman. Iya. Jadi kita yang lebih bagus walaupun kita ada masalah apapun itu curhat aja ke teman. Walaupun kita ini sebenarnya takut nih buat nanti temanku kepikiran, nanti temanku gini. Sebenarnya itu memang salah juga. Tapi daripada bikin salah paham, lebih bagus kita jelaskan nih apa yang terjadi sama diri kita sendiri. Gitu. Terutama untuk cowok ya. Kadang kan kayak mereka mikirnya nggak mau selemah cewek, sedikit-sedikit curhat kayak Bang Billy. Padahal kayak curhat sesama temen itu nggak apa-apa banget. Karena nggak semuanya itu harus dipendam ya. Semua itu harus diceritakan. Karena kalau misalnya semakin dipendam itu semakin berlarut dan buat kesalahpahaman gitu. Oke. Baik. Gak terasa tadi kita udah nyampe di pertanyaan terakhir kita. Ya Bang Billy, semua itu pengalaman Bang Billy dalam pertemanan ya kan. Dan ada nggak pesan-pesan Bang Billy untuk teman-teman gitu, gimana cara mempertahankan pertemanan? Gimana apa perlu relasi pertemanan gitu? Kalau pesan dari apa ya mungkin buat kalian ya yang melihat video ini ya kalian tetap pertahanin pertemanan kalian, jangan gengsi karena hal yang bisa memutuskan pertemanan itu ya gengsi. Itu kita nggak mau ngomong ataupun speak up tentang masalah yang kita hadapi di lingkungan kelompok ataupun individu gitu. Ya mungkin itu aja. Oke, terima kasih untuk Bang Billy. Gak
sampai di penghujung aja nih ya. Dan kita mau selesai podcast ini, dan itulah pesan-pesan dari Bang Billy. Semoga kita semua memiliki pertemanan yang selalu mengusahakan dan selalu mempertahankan pertemanan itu tersebut ya, tanpa adanya kesalahpahaman ataupun hal-hal yang disembunyikan. Oke, Ya kan? benar banget. Oke. Jadi, terima kasih nih ya buat Bang Billy karena dia hari ini udah bersedia banget untuk cerita tentang pengalaman dia dari masa sekolah hingga masa sekarang, guys. Untuk Bang Billy, terima kasih banyak udah mau berbagi cerita hari ini. Dan saya Nazira, Aku Kaila. pamit undur diri. Maaf bila ada kata yang tidak mengenakan di hati teman-teman nih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di The Broad Podcast, tempat kita ngobrolin hal-hal seru bareng aku Nazira. Aku Saida. Dan apa kabar kalian hari ini semua guys? Semoga lagi ditemani orang-orang tersayang atau lagi ngerasain me time tanpa diganggu apapun ya. Oke, jadi hari ini kita bakal bedah tuntas nih tentang dinamika persahabatan, kualitas pertemanan di masa awal versus lansia. Jadi pasang earphone kalian karena kita kedatangan tamu spesial hari ini yang bakal bedah tuntas tentang topik kita hari ini. Oke, kita mulai langsung ya guys. Let's go. Ya benar banget Zira. Apalagi kan Bang Masian ini punya relasi yang cukup banyak. Apalagi kemarin itu juga baru aja sebagai apa? Baru melaksanakan wisuda. Sudah menjadi ya sudah menjadi alumni Cotkalan. Oke, di sini udah ada narasumber kita yang dimana dulunya itu dikenal sebagai Presiden Mahasiswa tahun 2025. Kemudian boleh memperkenalkan diri kepada para penonton. Oke, terima kasih atas waktunya buat kawan-kawan ya dari Prodi Psikologi. Psikologi. Udah memberikan kesempatan kepada yang lain panggil apa ya? Abang apa saya aja ya? Sekali suaranya. Nah, dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber untuk sharing terkait teman atau persahabatan. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Ahmad Tarigan. Per hari ini sudah sah menjadi SPD, ya. Alhamdulillah ya, sudah wisuda kemarin. Saya prodi tadris bahasa Inggris seperti yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Saya dimisioner, presiden mahasiswa IAIN Lansar periode 2025. Untuk pribadi, hobi saya banyak, mulai dari bermain bola, bermain musik, terus saya juga hobi traveling atau biasa orang-orang touring, main gunung, gitu kan. Dan saya juga hobi atau suka nyanyi juga kebetulan. Terus kalau untuk lebih jauh lagi, saya pribadi yang suka dengan lingkungan yang aman. Jadi saya suka menyendiri kadang, bukan berarti introvert, bukan. Karena bergaul itu penting, sama seperti tema kita hari ini, mengulik tentang persahabatan ataupun pertemanan. Mungkin sekian perkenalannya, boleh untuk kita masuk langsung ke ini. Oke, terima kasih sama Bang Bastian karena udah memperkenalkan dirinya pada hari ini. Jadi lanjut aja kita masuk ke inti pembahasannya. Oke, jadi di sini kita punya beberapa pertanyaan nih untuk Bang Bastian. Tapi yang pertama ini kita ada pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan pertama itu apa sih Bang arti seorang teman bagi Abang di fase usia saat ini? Apakah ekspektasi Abang seorang teman itu berubah jika dibandingkan saat masih remaja dulu? Oke, arti teman bagi saya di usia yang sekarang. Kalau usia mungkin belum jauh-jauh kali tua. Iya, Mungkin dengan kalian yang mungkin beda cuma sekitar 4 atau 5 tahun. Gitu. Jadi sebetulnya untuk arti pertemanan mungkin definisi kita nggak yang jauh berbeda. Tapi untuk pribadi saya, teman itu di usia sekarang adalah kawan-kawan orang-orang yang memiliki waktu yang sama, luang, sehingga dapat menemani kita dalam melakukan berbagai aktivitas ataupun berbagai hal.
nggak yang mesti harus harus setiap hari bareng, enggak. Jadi teman bagi saya di usia yang sekarang itu ya ketika dia ada waktu dan saya ada waktu, ayo kita mungkin main, hangout, ngopi ataupun cerita segala macam seperti itu. Kalau memang tidak ada sibuk dengan macam-macam ya udah tidak apa-apa. Mungkin di usia yang sekarang tidak lagi mementingkan kayak kau harus sama aku mainnya, bukan harus sama dia, kau juga harus sama aku, nggak boleh sama dia gitu, enggak. Kita ya fleksibel aja. Oke, kalau ada waktu ayo, kalau nggak ada waktu oke silakan. Mungkin sekarang lebih mementingkan itu sih daripada harus kayak banyak. Oke. Jadi Bang Bastian sekarang itu nggak terfokus ke satu teman aja ya? Iya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Mbak Zira. Oke lanjut, kita mau nanya lagi nih, kalau dibandingkan dengan masa sekolah atau masa waktu abang kuliah dulu gimana nih? Apakah kenal abang dari masa sekolah sampai kuliah itu bertambah atau mungkin berkurang? Oke. Terkait perbedaan kawan di sekolah dan di kuliah itu udah pasti jelas beda ya. Kalau untuk saya pribadi menganggap perbedaannya itu cukup drastis karena seperti ini. Kalau di sekolah kita itu pengen punya banyak teman. Benar-benar. Kita nggak mementingkan dia pintar atau maksudnya males. Kita nggak mementingkan dia dari gender miskin atau apa dari standar miskin atau enggak. Yang penting kita ketika sekolah itu pengennya punya banyak teman supaya kita semangat sekolah. Iya, benar. Sedangkan kalau di kuliah menurut saya itu kita sebetulnya udah harus pandai memilih pergaulan karena nggak semua orang juga yang bisa kita jadikan teman, jadikan kawan bisa mendongkrak kualitas kita ataupun mendongkrak minat belajar kita selama kuliah. Ada juga kawan-kawan yang mungkin menghindari hal itu jadi dia nggak bergaul. Tapi kita, kalau saya sebisa mungkin mencari kawan yang memang membuat saya semangat untuk misalnya kuliah ataupun menyelesaikan tugas, mengejar skripsi seperti itu. Jadi ada perbedaan yang cukup jelas antara kawan di kuliah dan kawan di sekolah. Terkait banyak atau sedikitnya otomatis juga beda ya. Kalau di kuliah menurut saya nggak perlu yang banyak-banyak kali lah, tapi ada gitu. Terkait komunikasi kan itu harus juga ke siapapun. Yang bukan kawan pun kalau kita namanya juga saya basic dari organisasi otomatis harus bisa dong komunikasi yang baik untuk orang yang memang belum saya kenal atau bukan kawan lah gitu kan. Jadi itu kan harus. Nah, jadi kalau kawan yang memang betul-betul kawan itu ya perlu banyak-banyak kali, yang penting mampu membuat kita menjadi mengupgrade soft skill kita ataupun yang mampu membuat kita sadar gitu. Ya harus semua satu kampus kita kawanin kan. Mungkin seperti itu kalau untuk perbedaannya dan banyak atau sedikitnya. Oke. Lanjut kami ada pertanyaan lagi nih mungkin. Boleh. Seberapa sulit bagi abang untuk mempertahankan hubungan dengan teman lama di tengah kesibukan masing-masing saat ini? Apalagi kan sekarang udah masa-masa wisuda, jadi kayak pasti payah nih mempertahankan hubungan dengan teman-teman di masa kuliah. Betul. Semenjak selesai kuliah otomatis kita udah kurang aktivitas di kampus ya kan? Jadi berjumpa ketemu dengan kawan-kawan yang mungkin dari satu unit, satu prodi, satu fakultas atau satu kampus itu udah jadi minim aktivitas di kampus, otomatis interaksi dengan kawan-kawan juga berkurang gitu kan. Nah, jadi gimana cara untuk mengatasinya? Otomatis ya kita nggak mesti harus kayak walaupun kita udah nggak kuliah nih, contohnya kayak abang harus selesai ya apa nggak harus setiap hari ke kampus supaya jumpa sama teman-teman, nggak mesti harus setiap pagi bangun jam 8 kayak memang orang itu kuliah, padahal udah nggak ada MK lagi nih kan. Ke kampus supaya jumpa sama kawan seperti itu. Mungkin hanya cukup sekali seminggu ketemunya pun nggak ada masalah, ataupun memang nggak ketemu sama sekali tapi masih komunikasi mungkin melalui media sosial, Instagram lah, WhatsApp atau apa gitu kan. Ya yang penting hubungan tetap terjalin, silaturahim dengan kawan-kawan walaupun kita tidak bisa ketemu setiap hari gitu. Nah, terkait nanti berkurang atau bertambahnya kawan kita dengan hal-hal tersebut ya itu wajar, namanya seleksi alam. Kita dipaksa untuk bergerak, nggak bisa ngestak di satu tempat aja gitu. Jadi ada yang ketinggalan nanti kawan atau ada nanti yang bertambah kawan, itu biarlah perjalanan yang menentukan. Mungkin bertambahnya ya alhamdulillah kan, tapi kalau berkurangnya ya sudah, mau gimana lagi gitu. Yang penting kita cuma komunikasi supaya tidak terputus silaturahim. Mungkin begitu ya. Lanjut nih di dewasa abang ini kan termasuk di dewasa awal ya. Menurut abang, apakah pertemanan
basic yang organisasi, tambah lagi dengan hobi abang yang kayak suka jalan-jalan, traveling, touring, naik gunung, jadi otomatis itu yang membutuhkan sosial berkomunikasi yang bagus. Nah, kalau dibilang bertambah itu kayak abang bilang tadi, abang pasrah dengan berjalannya keadaan. Tapi kalau dibilang berkurang, semoga jangan ada ya. Abang nggak mau backward, nggak mau sampai nggak bercakap sama kawan abang. Sebisa mungkin kita jaga kita, walaupun ada satu dua hal yang membuat salah paham, tapi semoga itu nggak menjadi alasan kami nggak komunikasi dengan kawan lagi. Tapi kalau bertambah di usia yang sekarang, abang rasa penting masih tetap, yang mana kita itu namanya manusia, yang mana manusia itu makhluk sosial, kita membutuhkan interaksi. Apalagi di usia abang sekarang yang udah selesai kuliah, ini butuh kerja dong maksudnya, supaya membuktikan diri. Ini ilmu yang selama yang didapatkan di kampus harus diterapkan nih, otomatis kita harus cari kerja. Cari kerja gimana caranya kalau kita nggak pandai berkomunikasi? Jadi otomatis kita harus tarik kawan juga, cari kawan baru yang nggak mesti harus keliling-keliling carinya, enggak. Relasi. Jadi dari kawan ke kawan, jadi kita dapat gitu. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan hobi kayak abang bilang tadi, ya ketika abang suka jalan-jalan, suka naik gunung, jadi kan fun fact-nya gini nih, abang mau cerita. Ya, 2024 itu ketika saya masih di fakultas, maksudnya masih kuliah, masih di fakultas di Dema Etik. Jadi abang ada kesempatan kemarin itu ke touring keliling Aceh. Jadi selama kurang lebih 2 minggu itu bawa motor berdua sama kawan kan. Nah, jadi selama 14 hari itu, kalau memang kita hari ini temanya persahabatan atau kita di kawan, terus pertanyaannya tadi menambah di usia sekarang atau enggak yang terkait kawan, abang rasa selama 2 minggu di jalan itu atau 2 minggu keliling Aceh itu, kawan abang bertambah. Bahkan selama 2 minggu itu yang udah 2 tahun lalu 2024, abang masih ingat siapa-siapa aja yang abang jumpa, bahkan kami tukar-tukaran media sosial gitu, kontak WA. Jadi sampai sekarang komunikasi masih terjalin. Jadi kalau misalnya nanti ditanya sama dia, gimana nih, halo Bas, ada mau jalan-jalan lagi nggak, ada mau turun lagi nggak, gitu segala macam kan, nanti ikut aku ya, atau aku singgah di sini gitu katanya. Ya itu menjadi nilai plus juga untuk kita kalau memang tadi kita bilang mau menambah kawan gitu. Nah, sama juga kalau misalnya naik gunung itu kita nggak bisa sok-sokan sendiri gitu kan ini. Sebetulnya kalau kita dah prepare apapun, kita tetap membutuhkan orang lain gitu kan. Jadi ketika di gunung itu contoh kecil kita bilang kita kekurangan air. Kalau misalnya kita nggak berani ngomong minta tolong ke pendaki lain, ya kita bakal dehidrasi, mana dampaknya nanti bisa fatal gitu. Nah, jadi komunikasi adalah kunci yang paling penting ketika kita ingin menjalin interaksi dengan kawan-kawan ataupun dengan orang-orang seperti itu. Terkait nanti direspon atau enggaknya itu biarlah. Yang penting dari kita sudah mencoba kan. Mungkin itu untuk di usia sekarang tambah atau enggaknya, mau menambah apa enggaknya, otomatis abang sih pengen ya, siapa tahu nanti kenalan rupanya dia CEO. Oh, abang ditawarin, jadi abang duluan nih, fresh graduate langsung bekerja. Membanggakan diri sendiri dan kawan-kawan juga nantinya gitu. Bagus juga relasi itu ya. Jadi relasi memang harus cari ya, bukan kita harus dapat aja, tapi kita harus mencari. Ya, betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya. Jadi kenapa ya Bang, secara kuantitas teman kita tuh berkurang drastis? Kayak menurut saya tuh makin bertambahnya usia, kayak makin lama teman kita tuh makin berkurang gitu kan. Jadi menurut Abang itu kenapa? Gitu. Soalnya kan pas masa kecil tuh pertemanan kita tuh seolah-olah kayak satu kampung ada kawan kita kan. Tapi sekarang tuh kayak 1-5 orang aja udah cukup rasanya. Jadi kenapa berkurang di usia kita sekarang? Sekarang gini, kita tarik lagi ke kita sebagai mahasiswa, yang mana ketika sekolah kita punya tujuan yang berbeda dengan kawan-kawan satu kelas kita bilang, ataupun satu angkatan gitu kan. Mungkin ada kawan-kawan kita yang kemarin di sekolah itu kepengennya jadi polisi, kepengennya jadi tentara, kepengennya jadi bidan, kepengennya jadi apa gitu, segala pengusaha kan. Nah kita ini adalah orang yang pengen kuliah. Otomatis adanya perbedaan tujuan tadi yang membuat kita terseleksi.
yang kuliah mungkin dari 40 orang dalam kelas itu yang kuliah cuma 5 orang. Yang pengen jadi dokter tadi ada 3 orang, yang jadi polisi ada 2 orang gitu kan. Otomatis itu akan menjadi sekat-sekat. Bedanya aktivitas nanti antara kuliah dengan jadi polisi itu menjadi poin yang membuat kalian minim berinteraksi lagi. Otomatis ketika kalian sudah sampai di tahap kuliah, masuk kelas, kalian punya kawan baru. Kalian punya cerita yang memang betul-betul kuliah. Beda dengan kawan-kawan yang tadi pengen jadi polisi. Dia pasti ceritanya tentang pistol, tentang gila, tentang begal. Nah, kita apa? Kita tentang artikel, tentang mata kuliah. Mungkin kalau yang berorganisasi tentang organisasi seperti itu kan, itu yang membuat perbedaan. Nah, kalau di kuliah apalagi yang membuat beda? Ada lagi perbedaannya. Ketika kita udah bilang masuk semester 3 ke atas, yang mana kalau semester 1 semester 2 kan kita di kampus kita itu mata kuliah masih diwajibkan 22 atau 24 gitu ya, 24 ya. Nah, jadi di semester 3 kita udah bisa ambil MK atas atau MK lebih lah gitu maksudnya. Nah, rupanya dalam satu angkatan kalian 20 orang ada 5 orang yang nggak bisa ambil mata kuliah atas. Orang itu ketinggalan, ya kan? Nah, itulah menjadi poin lagi membuat kalian tidak minim jarang berinteraksi. Mungkin ya mata 1, 2, 3 mata kuliah yang angkatan kalian atau semester kalian itu masih bareng. Tapi ketika udah masuk ke mata kuliah tambahan atau mata kuliah kelas atas, semester atas, mereka ketinggalan nih. Jadi yang menjadi membuat komunikasi nanti jadi. Nah, masuk semester akhir, rupanya ada mahasiswa angkatan atau unit kalian yang ambisius nih, 3 orang rupanya semester 7 udah selesai 3,5 tahun. Nah, ada yang belum, ada yang nanti di semester 10 baru selesai. Ada juga nanti yang di semester 13 baru sempro. Nah, itu yang membuat minimnya nanti interaksi komunikasi dengan kalian tadi. Yang udah selesai nanti di semester 7 otomatis dia nggak tahu kondisi kawan-kawan semester 10. Paling cuma nanti berisik-berisik di grup. Udah ya, yang tinggal tadi nggak mau cerita di situ. Maksudnya ada merasa kayak malu. Aduh, aku udah selesai nih. Aku udah semester 13 baru sempro. Nah, ada lagi kan, otomatis apa dia bingung segala macam. Terakhir apa? Males selesaiin. Nah, itu yang membuat kita jadi minim interaksi tadi, minim komunikasi. Jadi kawan-kawan otomatis berkurang. Tapi itu tidak bisa kita lawan. Maksudnya itulah seleksi alam tadi. Itulah perjalanan namanya. Kalau kita mau nge-stuck di situ aja, emang mau kalau turunin kalian, udahlah kita semester 7 aja selesai semua. Semua mau, tapi apakah semua mampu? Nah, tapi masa udahlah semester 14 aja. Ada yang mau, tapi ada yang nggak mau. Kalau bisa lebih cepat kenapa enggak kan kayak gitu. Jadi mau nggak mau itu harus kita terima. Itu harus kita sama-sama pelajari. Gimana sih caranya supaya kita tidak terbawa arus untuk terlena juga. Gimana cara kita untuk menghadapi hal-hal yang nantinya mampu mengguncang, mengganggu sistem pertemanan kita gitu. Ya, seiring berjalannya waktu kawan-kawan mungkin nanti akan merasakan. Mungkin seperti itu. Berapa tahun lagi ya kita? Ya, mungkin nanti semester 8 kita udah semester 3 berarti kita bakal ngerasain. Iya. Bakalan ada yang ngulang, bakalan ada yang bisa ngambil atas gitu kan. Mungkin kita semester 3 nanti kita bakal pisah-pisah ya. Kalau komunikasi bagus nantinya. Oke, udah di penghujung acara aja nih kita. Jadi dari yang kita dapat dari kisah narasumber kita hari ini bahwa teman itu tuh nggak harus bareng-bareng terus, tapi setidaknya komunikasi tetap dijaga. Karena walaupun kita bareng-bareng terus, tapi komunikasi itu nggak ada atau nggak dijaga itu sama sekali nggak baik ya kan Bang? Karena kuncinya yang pertama adalah komunikasi. Oke, terima kasih nih buat Bang Bastian udah bagi kisah yang keren kali hari ini. Dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah dengerin kita sampai habis hari ini. Semoga kalian tetap selalu bareng-bareng temennya sampai akhir nanti ya. Pokoknya kalau ada masalah diselesaikan terus. Oke. Saya Nazira, Saya Saida. pamit undur diri. Maaf bila ada kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.